Donasi itu yang biasanya diminta sama para pendukung-pendukung yang kemarin-kemarin tuh, ada nggak saya minta selama 2025 sampai 2026. Bahkan saya bilang apa? Bahkan saya bilang kalian tidak perlu memberikan saya gift. Kalau saya mau memanfaatkan kasus ini gampang, mudah sekali. Ya, gampang, mudah sekali buat saya. Tapi saya tidak menggunakan kasus ini untuk apa? Untuk kepentingan pribadi saya. Bahkan saya tidak mau mengikut campur terhadap apa huru-hara yang terjadi pada saat sekarang ini. Ya, hati-hati nanti bisa blunder jadinya itu. Nih, saya kasih lihat sedikit aja. Ya, saya kasih lihat sedikit nih. Tuh. Tuh ya, tuh. Saya kasih lihat sedikit tuh. Tuh ya, chattingannya tuh. Lengkap semua ini di saya. Saksi kunci nih. Bahkan saksi kunci itu sudah ngomong ke PH, salah satu PH-nya Niki. Ya, bahkan saksi kunci itu sudah ngomong ke salah satu PH-nya Niki. Ya, saya nggak perlu sebut namanya itu. Nggak kelihatan bang. Ya memang saya nggak kasih lihat karena itu privacy. Yang jelas saya sudah ada buktinya di sini. Kenapa saya langsung ngomong seperti itu kepada admin? Ya karena saya sudah punya bukti. Jadi jangan seakan-akan karena dia admin dia adalah dewa penyelamat gitu. Ya. Dan seakan-akan admin ini berkuasa penuh atas apa yang terjadi kepada Niki. Dia bisa memilih orang-orang, saksi kunci pun bisa dia bungkam gitu. Jangan seperti itu. Ini dari akunnya Nikmir yang saya dapat. Ya. Saya bukan serta-merta mau menghina ataupun menjudge si admin, enggak, tapi saya punya buktinya, ada semua. Ya. Saksi kunci nih, atas dasar apa si admin itu ingin membungkam saksi kunci? Apakah atas perintahnya Nikita Mirzani atau memang dia sendiri yang berjalan? Atas dasar apa dia berjalan sendirian sedangkan Niki itu masih butuh ini saksi? Sampai si saksi itu bilang kepada saya sudah males master. Case close NM. Bukan, ini si saksi kuncinya. Sampai bilang dia males. Sampai di situ mempertanyakan apakah Nikita ini nggak butuh para pendukungnya. Apakah Nikita ini nggak butuh saksi nanti untuk apa? Untuk ikut membantu dia menjebloskan RG. Apakah nggak butuh itu semua? Kalau memang nggak butuh ya sudah gitu. Apakah karir saya akan mati ketika tidak membahas Nikita Mirzani? Ya mohon maaf, sebelum kasus Nikita Mirzani aja nama saya sudah berkibar guys. Kemarin ada yang bilang ya, follow view saya sedikit, nggak ada masalah sekarang mau view sedikit saya babat habis sekarang. Ya. Boy, hajar terus admin NM Master. Mungkin admin NM Dalang memenjarakan NM dan Mail. Saya berbicara seperti ini karena saya sudah punya buktinya. Ya, yang seakan-akan semua mau dibungkam yang keras terhadap kasus Nikita Mirzani, bahkan saksi kunci. Ya, bahkan saksi kunci mau dibungkam. Sedangkan Nikmir itu sudah mengatakan jangan ngomong apa-apa, dilarang tuh admin. Nggak cuma dibungkam tapi dituduh. Dituduhnya apa? Dalang dari semuanya Nikita Mirzani masuk ke dalam penjara itu adalah si saksi ini. Kan gila guys itu. Dia nggak dibayar loh untuk menjadi saksi Nikita Mirzani pada persidangan pertama loh. Sakit ini lama-lama dia. Adminnya ini nggak beres. Masih ada aja yang mau belain itu admin.
Silakan kalian belain mati-matian tuh admin ya. Kalian sembah seperti dewa gitu. Selamat siang juga, San. Sehat-sehat selalu juga ya untuk kamu. Sekarang kan lagi ada framing nih kepada saya kan di luar sana. Ada framing itu berjalan. Saya udah tahu. Biarkan aja mereka sampai puas memframing saya gitu ya. Itu nggak akan pernah bisa apa ya, nggak akan pernah bisa mendaunkan saya. Juta, assalamualaikum Master. Waalaikumsalam Juta. Apa kabar San? Sama Juta. Soal viewers banyak klien saya bukan dari viewers kalau kalian mau tahu ya. Viewers banyak itu tidak berpengaruh apapun terhadap klien saya masuk. Sebelum kasus Nikmir muncul itu saya juga sudah berjalan dan klien-klien saya itu sudah banyak. Kalian bisa lihat di MDTV itu saya hampir keceplosan satu klien saya ya yang ada di DPR MPR. Tidaklah mungkin saya menjadi seorang narasumber apabila saya tidak mempunyai skill guys. Kecuali skill ya, mereka itu kan punyanya skill bukan skill. Awal mula saya membahas Nikmir ini perlu saya jelaskan karena ada ya dari media cumi-cumi datang kepada saya pada waktu itu minta saya berkomentar perihal kasus Nikita Mirzani di tahun 2025 sana. Ya. Saya berkomentar, saya lihat dari keilmuan yang saya punya. Awalnya kenapa saya bisa nyemplung kemudian mulai bersuara untuk Nikita Mirzani, ini juga perlu kalian ketahui ya. Awal mula kan saya selalu bilang, saya bersama para korban dari mafia skincare. Ingat garis bawahi, korban mafia skincare. Akan tetapi karena kasus Nikita Mirzani, cumi-cumi itu pada waktu itu minta saya, akhirnya apa? Saya melihat lebih dalam lagi. Oh ternyata Nikita Mirzani ini dijebak dan diada-adakan kasusnya. Makanya mulai dari kemarin tuh tahun 2025 sampai detik ini, dan statement saya tidak akan pernah saya rubah. Statement saya tidak pernah akan saya cabut bahwasannya Nikita Mirzani itu dijebak dan diada-adakan kasusnya. Ya, kalian yang mengikuti perjalanan saya dari tahun 2025 sampai 2026, kalian sudah pada tahu ya. Kemudian di 2025 saya selalu bilang bahwasannya role model untuk kasus ini adalah dua orang, Nikita Mirzani dan Doktif. Saya akan tegak lurus dengan siapa? Nikita Mirzani dan Doktif. Ketika waktu jeda Nikita Mirzani, ya saya bahas Doktif. Karena memang dua orang ini role modelnya untuk dibungkam agar supaya ya mereka yang nakal-nakal ini, owner skincare ini, bisa dengan leluasa menjual produk-produk mereka tanpa ada yang mencolek. Sekarang kan mereka nggak nyaman karena masih ada yang nyolek. Juwita, betul sekali. Saya pengikut 2025. Iya. Alhamdulillah sehat kok. Ya alhamdulillah ya. Wassalamualaikum Juwita. Ya Airboy, hari ini sidang PMH ke Master. Iya, hari ini sidang PMH ya. Hari ini atau Rabu? Juwita, maju terus pantang mundur Master. Iya. Sekarang kan karena seolah-olah tuh ada framing kepada saya ya. Framingnya apa? Saya memanfaatkan kasus Nikita Mirzani untuk menarik apa? Menarik klien. Karena di sela-sela itu, saya kan selalu bilang apabila ada yang mau konsultasi privacy, silakan inbox saya tapi itu bermahar. Ini tidak ada hubungannya dengan kasus Nikita Mirzani. Istri saya juga kesel gituin. Sampai-sampai kemarin tuh saya nggak boleh live ya sama istri saya. Biar apa? Emosi saya ini diredam dulu. Viewers banyak, viewers sedikit nggak ada masalah. Kenapa? Karena klien saya bukan dari viewers. Kalau ada yang menaikkan saya di channel-channel YouTube-nya, memang saya sudah persilakan, silakan kalau memang bermanfaat untuk YouTube kalian, silakan diambil dari live saya.
Apakah saya bisa melarang? Tidak bisa melarang. Kenapa saya tidak bisa melarang? Karena saya tahu dan paham betul live ini adalah live publik. Siapapun bisa mengambil live ini. Akan tetapi yang saya pesankan di situ, jangan menghilangkan nama saya di situ. Ada kredit poinnya di situ. Ya. Seperti itu. Apakah ketika saya dipanggil ke TV nasional, saya membahas kasus Nikita Mirzani, kalian lihat tuh di MDTV. Ada saya bahas kasus Nikita Mirzani. Enggak, itu di MDTV kemarin saya bahas produk saya. Produk saya susuk jarum emas, susuk telan, susuk hirup, pelet dan lain sebagainya. Dan di situ saya membahas kasus diplomat muda yang meninggal kemarin. Ada saya di situ bilang membahas kasus Nikmir, nggak ada di situ. Kalau memang saya pansos terhadap kasus Nikmir, harusnya Nikmir dong ditanyakan di MDTV. Kenapa kasus yang lain bukan kasus Nikmir? Ini bisa mengcounter apa yang mereka ucapkan itu, ya, bisa mengcounter itu. Jangan ditambah drama-drama. Saya nggak peduli yang 4 miliar siapa yang ngambil, siapa nggak peduli saya. Yang saya pedulikan siapa? Sampai saya harus berbicara seperti ini. Itu saksi kunci untuk Nikmir itu. Fundamental, krusial, kritikal. Karena saya masih apa? Saya masih berempati. Saya masih kasihan sama Nikita Mirzani. Ya. Kalian boleh mendewakan adminnya Nikita Mirzani. Tapi buat saya tidak akan pernah mendewakan dia. Iya. Orang itu, manusia itu bisa menjadi salah dan tempatnya salah. Hakim aja menurut keyakinan saya itu hakim salah kok. Apalagi admin. Yang hanya sekedar admin. Yang sebenarnya sudah dilarang untuk berbicara kepada si saksi kunci itu. Tapi dia malah berbicara kepada saksi kunci itu. Seakan-akan membungkam dan mengancam dalam tanda kutip ancamannya itu. Ya, tadi udah sepintas saya sudah spill itu bukti chatnya. Dan saya tidak akan pernah mengeluarkan bukti chat itu di muka umum. Kenapa saya berkomentar seperti ini di muka umum? Ya, tidak melalui DM terhadap admin Niki. Karena admin Niki juga seperti itu. Langsung berkomentar di mana? Di feed postingan Instagram official Master Blackjet pertama kali. Tidak melalui DM. Itu yang saya sebut. Etika dan adabnya nggak ada. Di feed postingan Instagram official Master Blackjet tanggal 6 Mei itu saya sudah screenshot. Kalau ada yang mempertanyakan kenapa saya tidak bertanya kepada admin melalui DM, itu jawaban saya. Dia sudah di publik, berarti saya harus menjelaskan secara publik. Karena apa? Karena di situ ada klien saya juga, karena di situ di ruang publik, maka saya menjawab di ruang publik. Ya. Yang kemarin yang saya komentarin perihal adminnya Niki. Ada tuh di feed postingan saya dan itu sudah di framing juga. Saya tahu itu. Ini menjadi jawaban atas pertanyaan kamu itu. Ada yang bertanya kan itu kemarin? Di salah satu channel YouTube. Itu jadi jawaban saya untuk kamu tuh. Kenapa saya nggak DM? Kenapa saya menjadi marah? Ini jawabannya. Ya. Dan tidak ada yang bisa melarang saya untuk apa? Berbicara secara publik seperti ini. Secara bebas. Karena ini apa? Karena ini memang dilindungi oleh undang-undang dan hak asasi manusia untuk berbicara. Ini ruang demokrasi. Ya. Lucu jadinya. Lucu. Belum pernah ada yang sefrontal ini kan sama adminnya Niki ya. Saya doang baru nih sefrontal ini. Karena saya sudah punya bukti, makanya saya ngomong di ruang publik seperti ini. Kalau saya mau ngambil keuntungan udah dari dulu 2025, saya naikin setiap live saya
saya jadikan konten di YouTube saya pribadi, tapi tidak saya lakukan satu kali pun dari tahun 2025. Ya. Bahkan channel-channel YouTube yang lain yang menaikkan saya, bukan channel YouTube saya pribadi. Ya, apakah itu masuk ke kantong saya? Nggak ada sepeser pun masuk ke kantong saya itu. Ya. Mimi Mubarak sepertinya ini ulah mereka ya Master, karena mereka terganggu Master support Niki. Anda saja Niki tahu ulah adminnya ini ya, Mimi Mubarak pasti langsung dipecat. Niki itu sudah melarang si admin ini untuk ngomong ke saksi kunci, tapi apa yang terjadi? Saksi admin ini ya berbicara kepada saksi kunci, ada semua bukti chatnya. Chat admin loh ya. Kenapa saya jadi marah seperti ini? Ya karena misalkan saya aja ya, hanya saya saja yang digituin, nggak ada masalah gitu. Ini saksi kunci guys. Saya juga nggak tahu sudah berapa orang di belakang ini yang sudah digituin juga. Tapi yang saya soroti adalah siapa? Si saksi kunci ini. Saya tidak akan bilang siapa saksi kuncinya. Sampai orang itu ngomong sendiri. Yang jelas apabila nanti ya si saksi kunci ini tidak mau menjadi saksinya si Niki nanti di persidangan, jangan salahkan si saksi kunci ini. Salahkan adminnya yang berusaha untuk membungkam si saksi ini seakan-akan Niki sudah tidak butuh lagi untuk jasa si saksi ini menjadi saksi Niki. Saya tidak tahu berapa orang yang dibungkam seperti ini. Yang jelas ya, yang jelas ada satu saksi kunci yang digituin. Ya, ada satu saksi kunci. Kenapa saya menjadi marah? Ya, karena ini yang saya lihat bukan atas dasar perintah Niki nih. Karena Niki aja melarang dia untuk berbicara kepada saksi kunci ini. Keep silent. Ya sekarang logikanya saksi kunci aja digituin, apalagi ya para pendukung Niki yang nggak punya peran apapun, termasuk saya. Ya. Saya tidak marah dengan apa? Saya tidak marah dengan apa yang dia ucapkan gitu ya. Saya menjadi marah kenapa? Ada saksi kunci yang digituin juga. Paham nggak? Makanya saya jadi agak emosi, ke-trigger. Niki ini butuh orang ini, kenapa mau dibungkam juga? Kalau saya tidak ada urusan dengan pengadilan, karena saya cuma speak up doang sesuai dengan apa yang menjadi pikiran saya untuk saya bahas kepada kalian. Saya nggak peduli ya viewer saya berapa, nggak peduli. Juwita, wah jangan adminnya Niki sudah ada apa-apa nih. Ada itu kata-kata dilarang sama Niki kalau di situ. Berusaha untuk membungkam si saksi ini. Apa atas dasar suruhan Niki? Sedangkan Niki itu juga masih butuh ini saksi. Ya. Makanya saya bilang ada indikasi penyusup di ring 1. Indikasi loh ya. Saya jadi kasihan gitu sama Niki gitu. Sudah jatuh tertimpa tangga, kejatuhan tangga lagi, dijatuhin tangga lagi. Udah dijatuhin tangga, dijatuhin lagi bangunan yang besar gitu, bro. Coba kalian lihat itu pendukung-pendukungnya sekarang. Apa yang menjadi pembahasan mereka? Ada mereka membahas kasus Niki sekarang? Ada. Yang mereka bahas ya permasalahan mereka pribadi masing-masing. Permasalahan apa? Ketipu lah. Saya nggak peduli itu. Yang ketipu-ketipu gitu. Yang saya pedulikan apa? Kasus Niki nih. Yang saya garis bawahi kasusnya Niki. Bukan kasus penipuan lah, kemudian kasus inilah berantem sama ini. Enggak. Apakah karena saya nggak nimbrung di kasus itu, akhirnya apa saya dibungkam seperti itu? Ini yang saya pertanyakan kepada adminnya Niki nih.
Karena dia berbicara di ruang publik, ngapain saya diem? Saya pertanyakan lagi di ruang publik juga. Ada yang bahas saya nggak punya etika dan adab karena saya membahas etika dan adab. Ada nggak adabnya? Ada nggak etikanya? Dia seperti itu. Ada nggak? Dia bilang saya baper. Bukan saya baper. Tuh saksi kunci. Makanya kenapa saya bersuara lantang seperti itu. Ini dia bilang, masih bagus saya mau komen itu walaupun dilarang. Oke? Walaupun dilarang kakak Niki. Dia ngomong. Ini nih. Dan kakak Niki masuk penjara juga gara-gara itulah. Saya kutip dikit ya. Masih bagus. Ini dari kata-kata si admin. Ya. Masih bagus saya mau komen itu walaupun dilarang kakak Niki. Chatnya ke saksi kunci. Yang mana? Ini chatnya admin ke saksi kunci. Ini chatnya admin ke saksi kunci. Walaupun dilarang, padahal dilarang. Sekali lagi, ini chatnya admin ke saksi kunci. Masih bagus saya mau komen itu walaupun dilarang kakak Niki. Berarti apa? Berarti dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Niki. Berarti mempekerjakan kan? Yang dipercaya untuk megang akun ini gitu. Yang dipercaya oleh Niki untuk memegang akun ini, ya, akun adminnya Niki. Ya. Masih bagus saya mau komen itu walaupun dilarang kakak Niki. Dan kakak Niki masuk penjara juga gara-gara si saksi kunci. Dan kata si admin, kakak Niki masuk penjara itu gara-gara si saksi kunci. Kamu istilahnya. Iya. Tuh. Kalau kalian mau tahu. Nggak perlu banyak orang yang tahu di sini, nggak perlu. Kemarin kan ada yang bilang ya, saya mencari view gitu ya, nggak perlu guys. Berarti apa? Dia tidak mengikuti arahan dan perintah Niki. Dari situ aja dia berjalan sendiri, ya nggak perlu saya naikin itu. Saya tidak asal bicara, saya tidak asal ucap, saya ada buktinya semua itu. Jangan sampai nanti si saksi kunci ini males dateng, nanti disalah-salahin lagi. Malah diinin kok sama adminnya Niki. Nggak apa-apa ibu kalau nggak mau jadi saksi kunci. Malah diginiin ya sama si adminnya Niki. Nggak apa-apa kok ibu kalau nggak apa-apa kok kalau misalkan nggak jadi saksi kunci. Digituin sama admin Niki. Kalau nggak mau jadi saksi juga nggak apa-apa gitu. Ini Ini kata adminnya Niki ya, kalau nggak mau jadi saksi juga nggak apa-apa. Itu kepada saksi kunci. Kalau nggak mau jadi saksi juga nggak apa-apa. Kalau nggak mau jadi saksi juga nggak apa-apa. Ini kata si admin Niki. Kalau nggak mau jadi saksi juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan nanti ada yang menyalahkan si saksi kunci nggak mau hadir, salahkan adminnya Niki. Jangan salahkan si saksi kunci. Iya. Dia pasti butuh ini saksi kunci. Ini agar supaya beritanya bisa viral guys. Kemudian banyak yang membantu nanti. Tapi ketika ada suatu hal yang seperti ini, bahkan si saksi kunci ini sudah dibilang tidak menjadi saksi juga nggak apa-apa. Itu apa maksudnya? Ini admin bukan Nikmir loh ya. Admin bukan Nikmir. Nikmir itu melarang admin ya untuk apa? Untuk berkomentar terhadap saksi kunci, tapi admin ini mengindahkan larangan Niki. Ya.
Jadi nanti ke depan jangan di framing ya, jangan di framing. Si admin inilah yang tidak mau orang-orang yang bersuara lantang yang menjadi saksi kunci untuk datang ke peradilan, persidangan. Tidak ada lagi yang mau bersuara nanti, jangan salahkan. Kalian yang masih mau bersuara, ya saya makanya kenapa saya bilang admin Niki ini punya peran yang strategis, peran yang sentral. Ya karena seperti itu. Seseorang bisa salah paham dengan apa yang dia katakan di chat. Ya. Bahkan di chat itu sudah jelas nih kita melarang admin untuk berkomentar, tapi si admin tetap berkomentar. Ya. Di garis bawahi berarti apa? Ada larangan yang dilanggar oleh admin Niki. Ya. Admin itu punya peran yang fundamental. Fans Niki itu melihat admin. Apa yang dikatakan admin, mereka bisa saja menelan mentah-mentah. Ya. Ya, nggak jadi saksi pun nggak masalah. Itu kata-kata admin. Ya, itu kata-kata admin. Tidak ada yang bisa melarang saya untuk apa membicarakan kasus Nikita Mirzani. Karena apa? Karena kebebasan untuk berpendapat, mengeluarkan apa yang menjadi pendapat kita itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar negara kita, guys. Admin mau melarang saya pun nggak ada masalah gitu ya. Selama saya mau membahas Niki ya saya bahas. Apalagi kasus yang fundamental, krusial, kritikal seperti ini. Pasti saya bahas. Ya. Sedari awal juga saya tidak berkeinginan untuk apa dinotif oleh dia, enggak. Ya, tapi karena dia sudah berbicara di ruang publik melalui apa komentar dia di feed postingan Instagram official saya, maka saya juga bersuara. Naomi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanoleo, betul banget, selagi itu benar. Iya, selagi itu benar, kenapa kita takut? Ya, selagi itu benar, kenapa kita takut? Selama masih dalam batasan-batasan. Ya, saya bersuara seperti ini karena saya punya bukti ada. Apakah saya perlu untuk membuka bukti itu? Tidak perlu. Saya cuma mengingatkan di sini kepada siapa, baik itu keluarga besarnya, baik itu yang berkepentingan Nikita Mirzani sendiri, baik itu pengacaranya atau lawyernya. Harap diperhatikan ini. Ini hanya sekedar himbauan. Terlebih lagi ketika saya live, meskipun saya tidak membahas NM, ada aja yang nanya saya perihal tentang NM. Coba lihat itu. Judulnya ramalan, ada itu tulisan kata-kata NM gitu, ada. Tapi karena ada yang bertanya makanya saya jawab. Ya. Lain. Kayak kemarin saya bahas siapa? Hantavirus. Saya bahas semua. Ekonomi, saya bahas ekonomi Indonesia. Tentang apa lagi? Tentang kasusnya Doktif. Saya bahas tentang kasusnya Doktif. Jadi saya tidak melulu membahas perihal Nikita Mirzani yang setiap saat saya bahas gitu, enggak. Di dalam live saya ya karena ada yang nanya, ya saya jawab. Tapi kan tiba-tiba ada itu, dia ngechat kamu lagi, komen sama ada yang laporan kamu. Karena kan ini saya bahas kenapa? Karena ada yang ngechat saya, terus ada juga yang komen di saya, di postingan saya. Belum lagi yang DM, ada. Saksi kunci itu DM saya, ya. DM saya. Buktinya udah di saya semua, makanya saya bersuara, ya. Udah saksi kunci mah diam aja, udah. Nggak usah berbicara gitu. Biarkan saya yang mewakili untuk apa? Berbicara di ruang publik seperti ini.
Jadi apabila nanti disalahkan, kalian sudah tahu ya. Ini mungkin akan naik juga nanti di channel-channel YouTube ya. Jadi seakan-akan saksi kunci dan Nikmir ini ingin diadu domba. Paham nggak maksud saya? Saksi kunci dengan Nikmir ini ingin diadu domba, seakan-akan saksi kunci ini yang bersalah, yang memenjarakan seorang Nikita Mirzani di situ. Melalui siapa? Melalui adminnya. Ya mungkin saja Nikita Mirzani ini tidak tahu menahu perihal ini. Karena dari chatnya Nikita Mirzani itu sudah melarang admin itu untuk berkomentar perihal saksi kunci ini. Sedangkan si admin ini tetap berkomentar untuk si saksi kunci ini. Ini kan melawan perintah atasan. Kalau saya jadi atasan dia, saya sudah PPTDH itu. Kayak yang ibu-ibu berkerudung hijau, nanti saya PPTDH kalau dia. Apa? PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat nanti. Pas banget lagi saya pakai baju hijau ini. Iya. Seperti itu. Ya, cukup untuk saya menjelaskan itu. Lagi bahas apa, Master? Ya, kita bahas yang lagi dibahas aja nih. Ya. Tadinya saya mau bahas ramalan ya, buat kalian yang ingin bertanya, silakan satu pertanyaan yang paling urgent. Tapi tadi ada yang nanya Niki juga. Akhirnya saya jelaskan lagi nih. Kemudian kan kemarin ada yang framing berjalan tuh ya, dari pendukungnya ya. Ini saya sudah jelaskan. Ayo naikkan lagi di channel-channel YouTube. Nggak ada masalah saya, biar mereka ribut drama sendiri-sendiri tuh. Iya. Seperti itu. Ini kan mereka kepanasan, kelihatan banget gitu. Saya ada buktinya semua. Bahkan tuh si admin bilang untuk saksi kuncinya nggak masalah kalau nggak mau jadi saksi juga. Tuh ya. Jadi jangan salahkan saksi kunci nanti. Jangan salahkan saksi kunci nanti kalau nggak mau datang. Ya, perihal kasus Nikmir. Kalau mau disalahkan tuh si adminnya salahkan tuh. Kalau misalkan nanti ada yang disalahkan ya saksi kunci ini, baru saya akan naikkan itu bukti chatnya si admin dengan saksi kunci. Ya, kasihan saya sama Nikmir. Kalau saya nggak kasihan sih udah bodo amat saya mah. Ya, kasihannya kenapa? Ini orang sudah dijatuhkan, ditimpa tangga, ditambah lagi ditimpa tangga yang lebih besar, ditambah lagi dijatuhin bangunan. Brok gitu. Terus ada yang bilang kemarin tuh ada yang bilang di salah satu komen ada yang bilang kasus Niki itu sudah banyak ya, kasus Niki itu sudah banyak yang menaikkan. Iya memang kasus Niki itu sudah banyak yang menaikkan, iya memang. Tapi sekarang coba lihat berapa orang yang masih peduli terhadap kasusnya tanpa ada embel-embel drama. Berapa orang yang peduli? Sekarang kan kebanyakan drama-drama ya, yang dinaikkan itu drama-drama. Sedangkan kasusnya Nikita Mirzani yang seharusnya viral, fundamental, ini tertutup dengan kasus-kasus berita-berita yang sekarang ini mereka sedang bicarakan. Ada yang tiba-tiba jadi apa tuh? Jadi anak-anakannya si FS. Ya. Ada yang masalah duit tuh 4M. Ada yang masalah apa? Saya sih nggak peduli dengan itu semua. Yang saya pedulikan bagaimana caranya Nikita Mirzani ini bisa bebas. Kasusnya masih terus naik. Apa yang menjadi fakta-fakta di persidangan itu dinaikkan lagi. Bukan kasus-kasus yang nggak ada hubungannya sebenarnya dengan Nikita Mirzani. Ini kan yang seolah-olah ingin apa? Ingin menutup kasus Nikita Mirzani polanya. Dan dia nggak suka dengan apa yang dibicarakan ketika Nikita Mirzani kasusnya doang yang dibicarakan tanpa embel-embel di belakangnya. Ya. Jangan-jangan si admin dibayar nepos kasihan Nikmir. Saya nggak tahu itu. Yang jelas ya, yang jelas saksi kunci itu
menurut admin ini ya, dari percakapannya ya, admin ini nggak butuh lagi saksi kunci. Ya seakan-akan Nikmir ini nggak butuh saksi kunci ini. Tuh, ada tuh semua buktinya di saya. Jadi yang saya mau pertanyakan, saya tanyakan balik nih. Apakah itu dari Nikita Mirzani langsung atau ini keputusan admin sepihak? Ini yang saya mau tanyakan. Sedangkan di luar chat itu yang admin bilang, ya admin itu tidak butuh saksi kunci ini untuk hadir di persidangan sebagai saksi. Ya, ada lagi di luar chat itu yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani melarang admin untuk berkomentar terhadap saksi. Dan ini dilanggar. Dari sini aja kan kita bisa ambil tarik garis lo ya. Salah satu lawyernya itu dari PH-nya Niki sudah tahu ini. Saya nggak perlu nyebut namanya PH-nya siapa itu. Salah satunya udah tahu ini masalah. Ya, masalah ini sudah sampai ke PH-nya Niki. Makanya kenapa saya speak up. Kalau saya speak up nggak ada bukti, ngapain saya ngomong keluar-keluar begini? Ya, kalian kan nggak tahu saya punya buktinya. Saya sudah pegang semua itu. Bilang saya baper.